Oke, jadi setelah kalian lihat tadi pretestnya ya, semuanya. Jadi untuk materi pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan dari yang namanya bagian materi tata kata, yaitu tentang imbuhan atau afiks. Oke, sebelumnya tadi kan udah udah pada jawab pretestnya ya semuanya ya. Jadi udah berkaitan untuk kakak ingin tahu seberapa paham atau kemampuan, maksudnya kemampuan awal pemahaman mengenai imbuhan. Kalau terasa sih kakak sudah lihat jawabannya pada benar semua. Jadi semoga nanti setelah belajar nih kalian bisa lebih paham lagi. Oke, kita mulai. Apa sih itu pengertian dari imbuhan atau afiks? Imbuhan adalah suatu bentuk linguistik yang terkecil yang memiliki arti dan selalu digabungkan dengan morfem atau kata lain yang biasanya kata dasar serta prosesnya terikat atau ada aturannya. Jadi di sini imbuhan itu diibaratkan sebagai suatu bunyi yang selalu digabungkan dengan sebuah kata dasar yang dimana ada aturannya tersendiri setiap pengimbuhan atau setiap pemberian imbuhan pada kata dasar. Dan pemberian imbuhan ini bisa memberikan makna yang lebih luas pada kata dasar maupun bisa mengubah maknanya dari kata dasar tersebut. Ini, lanjut. Berdasarkan posisinya, imbuhan terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, ada prefiks atau awalan yang merupakan imbuhan yang terletak di depan kata dasar. Yang kedua, ada namanya infiks atau sisipan, di mana imbuhan disisipkan atau diletakkan di tengah-tengah kata dasar. Lalu yang ketiga, ada sufiks atau akhiran. Adalah imbuhan yang terletak di akhir kata dasar. Dan yang terakhir adalah konfiks, di mana merupakan gabungan dari awalan dan akhiran. Sehingga imbuhannya itu ada yang bersama, yaitu bersamaan, keduanya ada satu di depan, satunya lagi di belakang kata dasarnya. Jadi di sini untuk yang pertama kita akan membahas mengenai prefiks. Prefiks atau awalan terdiri dari beberapa bunyi, yakni yang pertama adalah prefiksme. Prefiksme berfungsi untuk membentuk kata kerja aktif yang memiliki makna melakukan sesuatu menjadi sesuatu dalam keadaan membuat, menuju, memberi, dan yang lain-lainnya. Jadi, untuk prefiks atau awalan me, dia ini berfungsi untuk membentuk sebuah kata kerja aktif yang biasanya memiliki makna-makna tertentu seperti yang sudah dijelaskan tadi. Adapun beberapa pemakaian atau aturan dari penggunaan prefiksme. Yang pertama, bunyi L, M, N, R. Jadi, jika prefiksme diikutkan dengan kata dasar yang diawali dengan huruf L, M, dan R, untuk prefiksnya itu akan menjadi me, alias tetap, di mana dia juga tidak mengubah kata dasar. Contohnya seperti ini. Prefiksme, diberikan prefiksme ditambah kata dasar latih, sehingga digabung menjadi melatih, tanpa ada mengubah kata dasarnya satu. Tanpa ada mengubah kata dasarnya. Yang kedua, yaitu me ditambah raba, yang digabungkan menjadi meraba.
atau sedang melakukan sesuatu, aktivitas raba. Dan yang ketiga, yaitu me ditambah makan, digabungkan menjadi kata berimbuhan, yakni kata kerja aktif, yaitu memakan atau melakukan aktivitas yang namanya makan. Oke. Berikutnya, yaitu untuk prefiks me yang diikuti kata dasar yang diawali bunyi C, D, dan J, untuk awalan me akan berubah menjadi men. Dan perubahan ini juga berlaku pada huruf T, yang dimana sama seperti huruf C, D, dan J yang menjadi men, akan tetapi huruf T-nya luluh atau hilang, melebur. Contohnya, yang pertama, me ditambah cari, digabungkan menjadi mencari. Jadi men ini berubah menjadi men, ditambah kata dasarnya. Yang kedua, me ditambah dorong menjadi mendorong. Yang ketiga, me tambah jawab menjadi menjawab. Jawab, jadi di sini kata dasarnya masih tetap ya, jawab, jadi menjawab. Dan yang terakhir, me ditambah tabur menjadi menabur. Seperti yang tadi kakak sudah sampaikan sebelumnya, untuk huruf T juga berubah menjadi men, akan tetapi huruf T-nya luluh. Jadi huruf T-nya yang awalnya ada di kata dasar tabur, jika digabungkan dengan prefiks me, ya akan melebur. Jadi menabur. Lalu berikutnya, yaitu untuk kata dasar yang diawali dengan bunyi B, F, V, awalan me akan berubah menjadi mem. Nah, contohnya seperti me ditambah bawa, digabungkan jadi membawa. Lalu me ditambah kata dasar fitnah menjadi memfitnah. Nah, adapun juga penambahan huruf satu lagi, yang dimana dia itu menjadi luluh, yaitu huruf P. Untuk huruf P, dia juga menyebabkan prefiks me menjadi mem. Akan tetapi huruf P akan luluh, sama seperti maknanya huruf T yang pada sebelumnya. Jadinya, me ditambah dengan kata dasar pukul menjadi memukul. Jadinya, P-nya di sini tuh luluh atau melebur. Jadi, memukul. Berikutnya, untuk bunyi G, H, maaf sebelumnya. Jadi, untuk kata dasar yang diikutkan dengan prefiks me, yang diawali dengan bunyi G, H, lalu huruf vokal A, I, U, E, O, prefiks me akan menjadi meng. Sehingga ini akan jadi contohnya seperti ini. Me ditambah ambil, digabungkan menjadi mengambil. Mengambil. Lalu me ditambah injak menjadi menginjak. Lalu adapun huruf tambahan lagi yang dimana mengubah prefiks me menjadi meng, yaitu huruf K, dimana dia sama-sama menjadi meng, akan tetapi huruf K-nya luluh. Sehingga contohnya seperti ini. Me ditambah kala
jadinya mengalah. Lalu ada contohnya lagi. Ini ditambah kabari. Jadinya berubah, digabungkan menjadi mengabari. Jadi K-nya itu lulu ya, gengs. Jadinya nyambungnya jadi meng. Oke, kita lanjut ya. Nah, lalu, jika prefiks diikutkan dengan kata dasar yang diawali dengan bunyi S, maka prefiks akan berubah menjadi meny, M-E-N-Y, di mana huruf S-nya ini akan luluk. Contohnya seperti ini. Ditambah siram berubah bentuk menjadi menyiram. Ini melakukan aktivitas siram. Lalu ditambah sapa akan menjadi menyapa. Lalu contohnya lagi, prefiks digabungkan dengan kata sulam, di mana menjadi menyulam. Jadi seperti itu ya guys. Jadi setiap digabungkan dengan kata dasar yang diawali huruf S, S-nya akan luluh atau hilang, lebur. Dan berikutnya, yang lagi satu, jika prefiks diikuti oleh kata dasar dengan satu suku kata, maka akan jadi menge. Maaf ya, ini kurang lengkap, kurang E-nya lagi satu. Misalkan, prefiks dikenai dengan kata dasar pel. Pel itu satu suku kata ya, pel. Sehingga menjadi mengepel. Oke. Lalu contohnya lagi adalah ditambah kata dasar bor. Jadinya mengebor. Oke. Jadi ini adalah untuk penggunaan atau aturan pemakaian dari prefiks me. Oke. Jadi ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita loncat ke bagian prefiks berikutnya? Jika tidak ada, bisa di komen lanjut ya. Oke. Ini bilang lanjut ya. Oke. Jadi kakak di sini ada satu soal gitu ya buat break time ya, karena ya yang seperti kita tahu ini emang banyak penggunaannya. Jadi ini sekalian untuk menguji dasarnya kalian. Oke. Manakah yang benar? Jadi di sini kakak ada menyiapkan dua soal atau dua pilihan mengenai penggunaan dari prefiks. Tunggu sebentar. Oke, kembali lagi ke sini. Jadi ini kakak ada menyiapkan dua pertanyaan. Jadi kalian di sini bisa memilih yang mana benar, yang mana penggunaan dari prefiks yang benar. Yang pertama ada menyatat atau mencatat. Yang kedua membom dan mengebom. Oke, jadi kakak kasih waktu sekitar 30 detik untuk menjawab. Jadi kalau misalnya kalian sudah benar, kalian bisa menyampaikan untuk alasannya ya.
Wih, udah rame juga nih. Sudah rame juga nih yang jawab nih. Oke, kakak coba cek dulu. Oke. Oke, jadi waktunya sudah habis ya. Jadi kakak sudah cross check jadi beberapa jawaban dari kalian dan kalian bagus sih, pada keren nih, pada banyak yang benar ya. Bagus. Jadi kakak akan berikan jawabannya. Jadi kakak akan perjelas lagi. Untuk soal yang pertama, yang benar itu adalah mencatat. Oke, mengapa? Karena dari kata buat mencatat, kata dasarnya itu adalah catat. Sehingga diawali oleh huruf C. Huruf C itu, dia itu tidak mengalami yang namanya luluh atau menghilang. Sehingga jawabannya menjadi mencatat. Lalu, untuk yang kedua, jawaban yang benar adalah mengebom. Oke, mengebom ya guys. Mengapa? Karena kata dasar dari mengebom itu adalah bom. Di mana bom itu adalah kata dasar yang terdiri dari satu suku kata. Seperti yang telah kakak jelaskan sebelumnya. Jadinya, jika prefiksnya dikenai dengan kata dasar dengan satu suku kata akan menjadi menge. Sehingga ditambah bom akan menjadi mengebom. Oke, cukup ya. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Oke, baguslah. Berarti kalian udah ada pemahaman ya yang baik dari sini. Oke, kita lanjut ya. Bisa lanjut. Tolong dulu untuk di mute ya semuanya ya, biar nggak suaranya tabrakan sama yang lainnya. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada namanya prefiks ke atau awalan ke. Prefiks ke berfungsi untuk membentuk kata bilangan tingkatan atau urutan, serta membentuk kata bilangan kumpulan, di mana merujuk suatu kumpulan. Misalkan, untuk kata bilangan tingkatan, itu contohnya seperti yang di sini. Ke ditambahkan kata bilangannya itu adalah 3, menjadi ketiga. Begitupun pula dengan kata bilangan kumpulan, merujuk suatu kumpulan. Yaitu ke ditambahkan kata bilangan misalnya 5, jadinya kelima. Jadi sebenarnya ini sama ini tuh untuk kata berimbuhannya tuh sama. Tapi ingat untuk memperhatikan konteksnya. Jadi meskipun dia itu contohnya itu sama ya, misalnya ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, akan tapi memiliki konteks atau makna yang beda. Jadi misalkan seperti ini. Jadi untuk yang pertama, berfungsi membentuk kata bilangan tingkatan atau urutan. Contohnya seperti ini. Kakak ambil kata berimbuhannya itu kedua. Contoh kalimatnya, Ani mendapat juara kedua dalam Ani mendapat juara kedua lomba
menggambar tingkat kabupaten. Nah, kata bilangannya yang dipakai kan kedua. Di mana kedua di sana itu menunjukkan artinya adalah kata bilangan tingkatan atau urutan kedua dalam lomba tersebut. Itu untuk menjelaskan fungsi yang pertama. Untuk yang fungsi keduanya, membentuk kata bilangan kumpulan, merujuk suatu kumpulan. Contoh kalimatnya seperti ini. Kelima anak tersebut sedang berdiskusi di kelas. Nah, kelimanya itu maksudnya di sana tuh yaitu merujuk kepada 5 orang yang ada di kelas itu yang sedang melakukan diskusi bersama. Jadi seperti itu untuk perbedaan konteksnya. Lalu fungsi lainnya dari prefiks itu bisa membentuk kata benda yang dimana biasanya terbatas ya ini ya, maksudnya nggak sebanyak pada saat untuk kata-kata lainnya yang menggunakan imbuhan selain ke. Misalkan ke ditambah kasih menjadi kekasih, lalu ke ditambah hendak menjadi kehendak. Lalu berikutnya tentang membentuk kata kerja intransitif atau kata kerja yang tidak memerlukan objek. Contohnya, ke ditambah 2 menjadi keluar. Nah, keluar di sini itu berfungsi sebagai namanya kata kerja. Oke. Jadi kata kerja. Jadi kakak masuk pesan juga bahwa kata kerja keluar itu beda dengan namanya yang keluar. Jadi begini. Contoh kalimatnya seperti ini. Kakak jelas tulisannya. Misalnya, saya keluar. Nah, misalnya yang ini. Keluar. Dia ini bisa menjadi kata kerja intransitif. Dia ini bisa menjadi predikat. Misalnya contohnya seperti ini. Saya keluar. Gimana? Sudah di mute ya semuanya ya. Maaf kalau misalnya kalian nggak ke mute semuanya. Aku mute all semuanya dulu. Oke, jadi kita lanjut lagi ya. Oke, jadi kita kembali lagi ke bagian yang namanya fungsinya prefiks ke, yaitu membentuk kata kerja intransitif atau kata kerja yang tidak perlu kan namanya tidak perlu yang tidak memerlukan objek. Contohnya adalah keluar yang berasal dari kata dasarnya luar dikenai dengan prefiks ke. Tapi keluar di sini itu maksudnya jadi kata kerja ya. Beda yang namanya dengan keluar sama keluar. Jika untuk yang pertama, yang keluar, dia ini namanya adalah preposisi atau keterangan tempat. Jadi beda ya, ini dipisah. Sedangkan untuk yang keluar ini, dia ini merupakan kata kerja.
contoh kalimatnya seperti ini. Kalau untuk yang penggunaan ini, saya pergi keluar. Jadi sayanya itu sudah menunjukkan sebagai objek, pergi itu sebagai kata kerja juga atau predikatnya. Sedangkan keluar itu sebagai preposisi atau bisa sebagai keterangan tempatnya. Lalu untuk yang kedua nih, saya keluar. Artinya dia keluar. Jadi keluar ini bisa dianggap jadi aktivitas yang namanya pergi keluar. Tapi dia itu cuma menyampaikan sebatas keluar saja. Nggak tahu kemana. Jadinya sayanya itu sebagai subjek, keluarnya itu jadi predikat, jadi kata kerjanya. Yaitu menulisnya pakai yang ini, keluar, disambung. Bukan yang dipisah. Oke, kita lanjut lagi yang berikutnya. Yang ketiga, ada prefix atau awalan ber. Di mana prefix ber membentuk kata kerja aktif yang menyatakan mempunyai jumlah, keadaan, menjadi, mengeluarkan, dan lain-lain. Jadi ini maksudnya itu bentuk kata kerja aktif di mana makna dari kata kerja aktif yang dibentuk bersama prefix ber ini mempunyai makna seperti ini. Mempunyai jumlah, keadaan, menjadi, mengeluarkan, dan lain sebagainya. Oke, ada yang bertanya dari Bella. Kak, berarti ke luar negeri ini yang benar ya? Iya, benar. Karena ke luar negeri itu dia itu menunjukkan yang namanya preposisi. Oke. Dia itu bukan yang namanya jadinya kata kerja. Dia itu menunjukkan keterangan tempat. Oke, benar. Terus pertanyaan dari Bernadetta. Kak, kalau ke mana itu termasuk yang intransitif kah? Oke, kalau ke mana? Kalau yang ke mana, yaitu menunjukkan yang namanya kayak kalimat tanya untuk menunjukkan tempat. Jadinya dia itu lebih condong dipisah atau menunjukkan preposisi. Maaf ya kalau misalnya kakaknya salah, nanti kakak akan berikan lagi perbaikannya yang lebih benar. Oke, jadi kita lanjut dulu ya, biar nggak terlalu malam. Nah, berikutnya, untuk penggunaan dari prefix ber, yang pertama, ber akan menjadi be jika diikuti dengan kata dasar yang diawali huruf R atau kata dasar dengan suku pertama yang berakhir dengan bunyi R. Jadinya, kita lihat contohnya di sini. Prefix ber digabung dengan kata dasar serta menjadi beserta. Kenapa? Ya, R-nya jadi hilang. Karena serta di sini, suku pertamanya kan ser. Atau berakhir dengan bunyi R. Sehingga tidak perlu lagi ditambahkan R-nya lagi di pada ber-nya. Jadinya beserta. Yang kedua, itu berunding. Menjadi berunding. Mengapa R-nya cuma hanya ditulis satu kali saja? Kembali lagi, yang seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jika diikuti dengan kata dasar yang diawali huruf R, maka ber akan menjadi be. Maka dari itu, ber ditambah runding menjadi
berunding. Oke. Lanjut yang kedua. Prefiks ber menjadi tetap jika diikuti dengan kata dasar yang tidak diawali dengan huruf R atau kata dasar yang suku pertamanya tidak berakhir dengan bunyi R. Jadinya yang fungsi kedua, pemakaian kedua ini berlawanan dengan yang pertama. Ini kan menghilang R-nya. Di sini tetap. Contohnya, ber ditambah tapa menjadi bertapa. Lalu contoh lainnya, ber ditambahkan tani menjadi bertani. Jadi seperti itu. Karena dia sama-sama tidak diawali oleh huruf R untuk kata dasarnya, maupun suku kata pertamanya tidak berakhir dengan bunyi R. Jadi tetap guys. Lalu berikutnya, yang terakhir, prefiks ber akan menjadi bel jika diletakkan pada kata dasar ajar. Alias jadinya untuk ajar ini punya pengecualian tersendiri, jadinya bel. Makanya ber ditambah ajar menjadi belajar, bukan berajar atau semacamnya. Oke, berikutnya mengenai prefiks di dan ter. Jadi di sini itu kedua prefiksnya digabung menjadi satu karena biasanya yaitu memiliki fungsi yang sama. Makanya dari itu digabung jadi satu. Contoh, fungsi pertamanya membentuk kata kerja pasif atau subjeknya itu dikenai tindakan. Misalnya dimakan, termakan, ditambah minum jadi diminum, ditambah buang jadinya terbuang. Itu artinya pasif juga, kata kerja pasif. Misalnya contoh kalimatnya seperti ini. Ayam goreng itu dimakan oleh adik. Jadinya itu bentuknya pasif. Ayam itu udah dimakan. Siapa yang makan? Adiknya. Adiknya ngapain? Makan ayam gorengnya itu. Seperti itu untuk kata kerja pasif. Yang kedua, untuk penggunaan ter, prefiks ter bisa dipakai untuk menyatakan superlatif. Atau bisa dibilang tuh maksudnya kategori yang paling, kayak udah paling itu loh, nggak bisa lagi dengan ini. Contohnya seperti kata tertinggi, yang artinya paling tinggi. Terjauh, paling jauh. Terdekat, paling dekat. Terendah, paling rendah. Terbesar, jadinya paling besar. Jadinya superlatif itu yang menunjukkan itu paling, udah paling, maksudnya paling teratas gitu loh. Nggak ada lagi selain penandingnya itu. Itu maksudnya dari superlatif. Dan yang terakhir, yaitu imbuhan ter juga dipakai untuk menyatakan unsur ketidaksengajaan. Contohnya, terinjak. Berarti yaitu nggak sengaja injak. Termakan. Jadi termakan ini juga bisa termasuk dalam unsur ketidaksengajaan juga ya. Tidak sengaja dimakan. Terbuang. Tidak sengaja dibuang. Ini seperti itu. Oke, lanjut. Oke. Berikutnya adalah penggunaan dari prefiks pe. Penggunaan prefiks pe ini hampir mirip dengan yang namanya penggunaan dari prefiks me. Ya, karena ini
nggak beda jauh gitu. Jadi yang pertama, fungsi penggunaan yang pertama, untuk kata dasar yang diawali huruf vokal A, I, E, U, dan dengan fonem atau huruf bunyi K, G, H, KH, itu menyebabkan perubahan pada prefiks pe menjadi peng. Sama seperti me, yang dimana dikenai dengan huruf-huruf ini akan jadi meng. Dan untuk huruf K atau fonem bunyi K, yaitu akan luluh atau menghilang. Contohnya, yang pertama, pengambil. Ya, ini kata dasarnya adalah ambil. Nah, ambil ini kan diawali dengan huruf vokal, huruf A, yang dimana huruf vokal dikenai dengan prefiks pe, sehingga dia itu menyebabkan perubahan jadi peng. Ngambil. Terus yang kedua, yaitu pengelola. Yang berasal dari kata dasar itu adalah kelola. Ketika kata dasar kelola dikenai dengan prefiks pe, yaitu akan berubah bentuk jadi ini. Sehingga seperti yang kakak bilang tadi, huruf K-nya akan luluh atau melebur. Jadi pengelola. Lalu berikutnya adalah penggarap. Kata dasarnya adalah garap. Jadi ketika garap dikenai prefiks pe, dia akan digabungkan menjadi penggarap. Aturan ini. Oke. Selanjutnya, untuk prefiks pe akan tetap menjadi pe jika digabungkan dengan kata dasar yang diawali huruf L, M, N, R, Y, W, N, Y, N, Y. Contohnya itu adalah pewaris. Kata dasarnya kan waris. Huruf awalnya W. Sehingga prefiks pe akan tetap seperti bentuk awalnya, yaitu pe. Jadinya pewaris. Yang kedua, ada pemakan. Kata dasarnya makan dikenai dengan prefiks pe akan menjadi pemakan. Oke, lanjut dulu. Yang ketiga, prefiks pe akan menjadi pen jika diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan huruf C, D, J, dan T. Akan tetapi, khusus untuk huruf T-nya akan mengalami luluh atau melebur. Contohnya, penanam. Kata dasarnya adalah tanam. Bukan nanam ya. Tanam. Sehingga jika dikenai dengan prefiks pe, dia itu akan menjadi penanam. T-nya lebur. Lalu yang kedua, yaitu pencabut. Itu di mana kata dasarnya itu adalah cabut. Cabut ya, bukan penyabut, tapi pencabut. Oke, jadinya pencabut, bukan penyabut. Karena kata dasarnya itu adalah cabut. Diawali dengan huruf C, di mana dia tidak mengalami yang namanya luluh. Lalu yang ketiga, contoh ketiga adalah penjahat. Kata dasarnya adalah jahat, sehingga di mana diawali dengan huruf C. Sehingga jika dikenai dengan prefiks pe, dia akan menjadi penjahat. Oke, kita lanjut dulu.
Oke. Lanjut untuk yang keempat. Prefiks pe akan menjadi pem jika diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan huruf B, P, dan F. Huruf P di sini akan luluh. Sama maknanya seperti. Oke, ada yang nanya, Kak, kalau kelewat. Contohnya untuk awalan INY dan ING di mana ya, Kak? Oke, nanti Kakak akan berikan contohnya setelah Kakak selesai menjelaskan dulu ya. Jadi biar kelar dulu, biar selesai dulu Kakak menjelaskan materinya, baru nanti Kakak akan jawab pertanyaan kalian semua dulu ya. Biar nggak kasihan juga kalian nanti kemalaman jadinya. Terlalu malam. Oke, jadi kita lanjut dulu. Di mana huruf P-nya ini akan luluh atau lebur. Contohnya, pemukul. Di mana kata dasarnya itu adalah pukul. Oke, pukul. Yang huruf awalnya adalah P. Sehingga jika dikenai dengan prefiks pe, dia akan menjadi pemukul. Di mana P-nya itu luluh lebur. Lalu yang kedua, yaitu pembantu. Di mana kata dasarnya adalah bantu. Sehingga jika dikenai dengan prefiks pe, dia akan menjadi pembantu. Sama juga seperti contoh yang ketiga, pemfitnah. Kata dasarnya itu adalah fitnah, di mana diawali dengan huruf F. Jika dikenai dengan prefiks P, akan jadi pemfitnah. Lalu contoh berikutnya, prefiks pe menjadi pen atau PENY jika diikuti dengan kata dasar yang diawali dengan huruf S. Dan huruf S-nya itu luluh atau lebur. Jadi sama seperti dari penggunaan prefiks me, di mana S-nya sama-sama luluh. Lalu contohnya itu adalah penyayang. Kata dasarnya apa? Sayang. Sayang itu diawali dengan huruf S. Sehingga jika dikenai dengan prefiks pe, dia akan mengalami yang namanya luluh. Jadi penyayang. Lalu berikutnya, prefiks pe memiliki korelasi dengan ber. Jadi pe sama ber itu ada hubungannya atau keterkaitannya. Ditulis serangkai dan tidak mengalami perubahan bentuk. Artinya begini. Mana ya? Kan kalau ber itu dia itu berfungsi juga tambahnya itu sebagai membentuk kata kerja aktifnya. Sedangkan dia itu memiliki korelasi dengan P, di mana P-nya itu akan menjadi, jika dikenai dengan P, akan menjadi kata benda. Jadi di situ maksudnya korelasinya. Nyambung. Sehingga contohnya adalah pejalan, yang di mana ada korelasi atau keterkaitan dengan berjalan. Berjalan itu kan kata kerjanya. Sedangkan pejalan itu kata bendanya atau pelaku yang sedang jalan. Gitu. Lalu yang terakhir, prefiks pe, jika diikuti oleh kata dasar dengan satu suku kata, maka pe akan jadi penge. Maaf ya, di sini lupa kakak tambahkan hurufnya. Jadinya penge. Misalnya, pe ditambah pel, jadinya pengepel. Pe ditambah bom, jadinya pengebom. Jadi seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya adalah prefiks se. Dimana nih kalau nggak salah nih yang prefiks se ini dalam imbuhan yaitu memiliki arti yang memiliki makna yang berarti satu.
Satu sini itu bervariasi, nanti akan jelaskan lagi contohnya. Lalu untuk penulisannya tidak ada variasi bentuk, alias tidak ada yang namanya pemakaian khususnya atau perubahan bentuknya yang seperti prefiks pe dan me. Dan penulisannya itu dilakukan serangkai. Contohnya, fungsinya itu yang pertama, membentuk kata tunggal, kata bilangan tunggal. Contohnya adalah sebutir, sebuah. Sebutir ini satu butir, sebuah satu buah. Lalu memiliki fungsi makna keseluruhan. Yang contohnya sekampung, serumah, sedesa. Di mana sekampung di sini artinya satu kampung, keseluruhan satu kampung tersebut. Serumah, satu rumah, keseluruhan satu rumah itu. Sedesa berarti satu desa, keseluruhan dari satu desa tersebut. Lalu yang terakhir itu memiliki makna kesamaan. Yang bisa contohnya seperti selebar, satu lebar maksudnya selebar, setara, maksudnya panjangnya setara. Lalu juga ada sekampung atau satu kampung. Hampir sama. Serumah juga bisa masuk ke dalam makna kesamaan. Sedesa juga bisa masuk dalam makna kesamaan. Jadi keduanya ini hampir mirip ya. Tapi ingat lagi ke bagian konteksnya. Jadi, yaitu ada yang namanya penggunaan konteks yang berbeda. Sama maknanya seperti prefiks ke. Jadi misalnya seperti ini. Untuk yang memiliki makna keseluruhan, maka ambil yang sedesa. Para warga sedesa sedang berkumpul. Para warga sedesa sedang berkumpul di rumah Pak Amin. Jadinya para warga, maksudnya warga satu desanya itu menamakan keseluruhan sedang berkumpul di rumahnya Pak Amin. Jadinya keseluruhan warganya satu desa itu sedang berkumpul. Nah, sedangkan untuk kalimat yang mengenai makna kesamaan dengan penggunaan prefikse, contohnya seperti ini. Ani sekampung dengan Ratna. Artinya, Ani satu kampung dengan Ratna. Jadi kampungnya Ani dan Ratna itu sama. Sama-sama memiliki sama-sama satu kampung. Jadi seperti itu namanya untuk perbedaan konteks antara makna keseluruhan dan makna kesamaan. Oke, ternyata sudah habis untuk di prefiknya. Jadi kakak lanjut dulu untuk ke bagian infix-nya. Oke, atau sisipan. Infix atau sisipan merupakan imbuhan yang terletak di dalam suku kata atau tengah-tengah suatu kata dasar yang biasanya setelah suku kata pertama. Disisipkan di antara konsonan dan vokal pada suku pertama kata dasar. Jadi begini. Jadi misalnya kata dasar. Jadi kakak jelasin dulu ya. Lanjut dulu ya. Jadi bunyinya tuh ada R, L, dan in. Jadi 4 bunyi ini yang biasanya yang sering dijumpai dalam penggunaan infix atau sisipan. Adapun fungsinya dari penggunaan sisipan ini. Yang pertama, menyatakan banyak atau macam. Misalnya, gigi. Jadi, untuk cara untuk memberikan sisipan atau infixnya, jadi kita cari suku kata pertamanya. Kan gigi, 2 suku kata. Suku kata pertamanya adalah gi. Lalu, kita tambahkan dengan
dengan yang namanya infiks R di antara huruf konsonan dan vokalnya. Jadinya gerigi. Sama juga seperti contoh berikutnya, yaitu tali. Di mana tali terdiri dari dua suku kata, yaitu ta dan li. Jadi kita sisipkan infiks atau sisipan di suku kata pertamanya di antara konsonan dan vokalnya. Kita sisipkan jadi disisipkan jadinya temali. Seperti itu. Lalu berikutnya adalah menyatakan intensitas atau skala sering terjadinya. Misalnya, getar. Kita sisipkan dengan infiks di suku kata pertamanya, yaitu ge, di antaranya jadinya gemetar. Jadinya getar yang terus terjadi. Terus-menerus gemetar. Lalu berikutnya ada berfungsi untuk menyatakan alat. Jadi, kata dasarnya adalah patung. Lalu kita sisipkan infiks atau sisipannya itu di antara suku kata pertamanya, yaitu pa. Kita sisipkan al, jadinya pelatuk. Pelatuk. Lanjut dulu. Next. Oke, kita sekarang di bagian ketiga ya, yaitu sufiks. Jadi untuk infiks itu biasanya itu nggak terlalu banyak atau bisa dibilang jarang-jarang gitu loh. Dibandingkan dengan penggunaan dari awalan ataupun akhiran. Sufiks atau akhiran terdiri dari beberapa bunyi, yakni yang pertama sufiks an, di mana berfungsi sebagai pembentuk kata benda. Jadi biasanya untuk sufiks an itu biasanya itu tinggal langsung menambahkan saja, tidak ada maksudnya kayak perubahan variasi, itu jarang untuk sufiks an. Penggunaan khususnya seperti ini. Untuk menyatakan hal atau objek tertentu. Contohnya, lukisan. Kata dasarnya kan lukis. Ditambahkan an, jadinya lukisan. Ini sebagai kata benda. Lukisan, benda. Contoh berikutnya, itu seperti makanan. Kan benda. Dari kata dasarnya makan, kita kenai dengan sufiks atau akhiran an menjadi makanan. Lalu yang kedua, untuk menyatakan tempat. Contohnya adalah jalanan. Dari kata dasarnya jalan, ditambahkan an menjadi jalanan. Oke. Lalu juga digunakan untuk menyatakan hal yang menyerupai. Maksudnya tuh kayak hal yang mirip gitu loh. Contohnya rumahan. Jadi maksudnya rumah-rumahan di sini, berarti itu menyerupai seperti rumah pada umumnya, rumah asli. Gitu. Lalu berikutnya dia untuk menyatakan bagian. Contohnya adalah harian, yang kata dasarnya adalah hari atau per hari, menjadi dikenai sufiks an menjadi harian. Yang kedua, bulanan, yang berasal dari kata bulan, ditambah an. Dan yang ketiga adalah mingguan, yaitu berasal dari kata dasar minggu, dikenai dengan sufiks an. Lalu berikutnya, untuk menyatakan alat. Contohnya adalah timbangan dan ayunan. Timbangan, kata dasarnya adalah timbang. Dikenai an menjadi timbangan. Dan juga ayunan yang berasal dari kata dasar ayun. Yang dikenai dengan sufiks an. Lalu
Yang terakhir adalah menyatakan himpunan atau kumpulan. Di mana maksudnya ini adalah sekumpulan. Jadinya contohnya adalah lautan. Jadi lautan berasal dari kata dasar laut, yang biasanya laut itu biasanya mengenai satu. Misalnya Laut Jawa, seperti itu. Dikenai an menjadi lautan. Jadi kumpulan lautan. Kumpulan misalnya lautan Indonesia. Kan kumpulan laut yang ada di Indonesia. Lalu berikutnya ada daratan. Sama seperti lautan yang berasal dari kata dasar darat menjadi an. Daratan. Gabung kumpulan darat. Oke, next dulu. Berikutnya. Sufiks kan dan in. Di sini digabungkan menjadi satu karena yaitu memiliki fungsi yang kurang lebih sama, yaitu digunakan sebagai kata kerja imperatif atau kata kerja perintah. Contohnya, ambilkan. Itu artinya memerintah. Jadi itu memberikan maksud perintah untuk ambil. Lalu, dengarkan. Berasal dari kata dasar dengar, ditambahkan kan, yang dimana memiliki makna imperatif atau perintah untuk dengar. Lalu berikutnya adalah sufiks kah dan tah, di mana berfungsi untuk membentuk partikel tanya, atau partikel maksudnya adalah kata untuk bertanya. Contohnya, apakah, siapakah, manakah. Ini kan sama-sama namanya partikel tanya atau kata tanya. Jadi seperti itu biasanya untuk menggunakan kah dan tah. Untuk tah juga seperti itu. Jadinya apatah, siapatah, manatah. Jadi itu maknanya nggak beda ya, nggak beda jauh ya, maknanya itu sama. Lalu berikutnya ada sufiks klitika dan nya. Apa sih itu sufiks klitika? Sufiks klitika adalah sufiks yang menyatakan pembentuk nominal posesif atau kepemilikan. Jadi dia ini adalah akhiran yang biasanya digunakan untuk menunjukkan yang namanya kepemilikan atau pronominal, yang terdiri dari sufiks u, mu, nya. Contohnya, mobilnya. Jadinya mobil itu, mobil punya dia. Itu contohnya untuk yang mobilnya. Lalu yang kedua, tasku. Tas ditambahkan dengan sufiks klitikanya ku. Jadinya tasku, artinya tas milikku, tas punyaku. Lalu lagi satu, bukunya. Dari kata dasar buku ditambahkan nya. Di mana buku milik dia, bukunya, buku punya dia. Itu artinya. Tapi untuk sufiksnya terdapat fungsi lebih luas dari sufiks klitika lainnya. Jadi selain berfungsi untuk sebagai, jadi sufiksnya selain berfungsi sebagai sufiks klitika, dia juga memiliki fungsi lainnya seperti memberi keterangan untuk partikel. Contohnya, ini misalnya contohnya. Lalu memberi efek penegasan. Contoh katanya, jadi ini harusnya lebih panjang. Ambilkan pisaunya. Jadi dari kalimatnya ini ditegaskan agar dia itu untuk mengambil pisau. Lebih dipertegas kesannya. Lalu lagi berikutnya, mengindikasikan situasi. Maksudnya di sini adalah mengindikasikan situasi, adalah memberitahu situasi. Jadinya gigihnya.
Jadi situasi di sana. Jadi situasinya itu adalah sedang gigih, sangat gigih. Itu konsepnya. Oke, kita lanjut. Oke, kita sekarang sudah berada di bagian terakhir atau konfiks. Atau gabungan dari awalan dan akhiran. Oke, lanjut. Jadi konfiks itu memiliki beberapa fungsi penggunaan. Jadi kakak di sini nggak menjelaskan satu-satu. Maksudnya kayak seperti sebelumnya prefix semua seperti ini. Jadi kakak di sini akan menjelaskan berdasarkan fungsi penggunaannya. Yang pertama adalah membentuk kata benda. Di sini ada konfiks pe-an dari prefix pe dan juga an. Contoh katanya permainan. Berasal dari kata dasar main yang dikenai dengan prefix pe atau per dan juga sufiks an. Lanjut, pergaulan. Berasal dari kata dasar gaul yang mendapatkan prefix per atau per, lalu sufiks an. Dan untuk penggunaan pe-an ini berlaku untuk segala bentuknya. Jadi ini mau dia jadi peng, jadi per, seperti jadi pem, dan sebagainya, itu mengikuti konsepnya ini, pe-an. Jadi itu mengikuti aturan dari prefiksnya pe. Lalu contoh konfiks yang membentuk kata benda berikutnya adalah ke-an. Contohnya, kedamaian. Berasal dari kata dasar damai yang dikenai prefiks ke dan juga sufiks an. Oke, jadi kata bendanya adalah kedamaian. Lalu fungsi berikutnya adalah membentuk kata kerja aktif, yakni konfiks yang terlibat dalam pembentukan kata kerja aktif seperti per, kan, pergi, me, kan, dan me-i. Jadi untuk segala bentuk me di sini itu berlaku ya untuk penggunaan me, kan, sama me-i. Dia juga mengikuti aturan atau kaidah pemakaian prefiks me. Contohnya, pergunakan. Itu berasal dari kata dasarnya guna yang dikenai dengan prefiks per dan juga akhiran kan. Lalu perbaiki, yaitu yang berasal dari prefiks yang dikenai dari prefiks per dan juga akhiran i. Lalu yang lagi satu, contohnya sini adalah memperbaiki. Jadi sini tuh kata dasarnya bukan perbaiki, tapi baik. Oke, baik di sini. Jadi dia ini dikenai oleh dua prefiks, yaitu me dan juga per. Dan juga dikenai oleh akhiran i. Berikutnya, dia juga konfiks juga dapat membentuk kata kerja pasif. Contoh konfiksnya adalah di-kan. Dengan kalimatnya dipermainkan. Main kena prefiks di dan sama per, lalu akhiran an. Jadi dia itu sedang dipermainkan. Lalu di-i, di mana contoh kalimatnya adalah diperbaiki dari prefiks di dan juga dikenai oleh akhiran i. Berikutnya terkan. Contohnya terabaikan. Dia berasal dari kata dasar abai yang dikenai prefiks ter dan juga an. Lalu berikutnya adalah teri, yakni berasal yang contohnya adalah tersakiti.
tersakiti. Dengan kata dasarnya adalah sakit yang dikenai prefiks ter dan juga akhiran i. Lalu berikutnya adalah beran, yang dimana contohnya adalah berpegangan. Berasal dari kata dasar pegang dengan dikenai awalan ber dan juga akhiran an. Berikutnya adalah untuk membentuk kata sifat. Contohnya kean. Kean. Contoh katanya kekecilan. Berasal dari kata kecil yang dikenai prefiks ke dan juga an. Jadi sifatnya ini adalah sifat, maksudnya adalah kecil gitu loh artinya. Sangat kecil. Dan yang lagi satu adalah berfungsi sebagai kata keterangan, di mana konfiksnya yang digunakan adalah se-nya, atau yang diartikan dengan setibanya. Biasanya se-nya ini lebih digunakan dalam keterangan waktu. Contohnya setibanya, sesudahnya. Di mana setibanya berasal dari kata dasar tiba yang dikenai dengan prefiks se dan juga akhirannya. Oke. Kita lanjut lagi berikutnya. Oke, nggak kerasa ternyata sudah di bagian akhir ya dari materi ini. Terima kasih loh yang udah mau dengerin. Maaf juga kalau misalnya kakaknya agak kelamaan jelasnya, karena jujur materi imbuhan ini termasuk yang dibilang luas lah konteksnya dalam PBM dan PPU. Karena dia ini memiliki, selain yang kakak jelaskan tuh memiliki yang namanya pemakaian yang banyak dan juga terkadang suka mengecoh sih konteksnya. Oke, jadi kalau misalnya ada yang kurang paham bisa ditanyakan ya. Silakan bisa di komen atau mau on cam boleh, mau unmute juga boleh. Tunggu sebentar. Jadi yang mau nanya bisa di bagian komen ya, bisa juga mau nyalakan on cam. Jadi kakak stop dulu sharingnya sama recordingnya dulu.